So, hai, balik lagi bareng gue Raib di konten BF Bahas Film. So ya, gimana nih kabar kalian? Udah lama banget gue nggak ngupload. Ih, sih, lama banget gitu ya. Aduh, tapi gue di kali ini gitu ya, di konten kali ini gue akan melanjutkan pembahasan yang gue pengen ngasih tahu ke kalian proses dalam pembuatan film. Jadi buat kalian yang belum nonton, kemarin gue habis ngebahas tentang bikin film tuh ada 5 fase gitu. Ada development, ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi, yang terakhir ada distribusi atau marketingnya gitu ya. Nah, kemarin gue udah bahas tentang development gitu. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang pra-produksi gitu loh ya. Jadi, buat yang kalian belum tahu nih ya, biar gue kasih tahu, biar nggak pada, bang nggak jelas bang, konten lu nggak jelas gitu kan. Di sini seenggaknya gue ingin memberikan sebuah ilmu yang jelas untuk kalian gitu ya, dan semoga kalian paham dengan apa yang gue sampaikan. Jadi simak dengan baik-baik. Oke, tanpa bacot-bacot lagi gitu ya, mari langsung aja. Jadi, proses praproduksi adalah proses yang lumayan cukup panjang untuk disiapkan gitu ya dalam membuat sebuah film. Karena produksi akan berjalan dengan lancar ketika praproduksinya benar dilakukan gitu loh. Lalu, apa aja sih step-stepnya gitu ya di dalam fase praproduksi gitu. Nah, yang pertama itu ada dengan membentuk tim produksi. Ya, jelas lah gitu ya. Kalau misalkan di kemarin di development gitu ya, baru ada sosok produser, baru ada sosok sutradara, baru ada sosok si seorang scriptwriter. Nah, di praproduksinya ini gitu, ini tuh membentuk tim produksi secara keseluruhan gitu ya. Nah, biasanya tim inti produksinya biasanya terdiri dari kepala departemen gitu ya. Jadi kalau misalkan bikin film tuh ada departemen-departemennya gitu ya. Nah, yang setahu gua departemen dalam film tuh dibagi menjadi beberapa departemen, yakni ada departemen produksi, ada departemen penyutradaraan, ada departemen praproduksi, ada departemen kamera dan lighting, ada departemen artistik, ada departemen suara, lalu ada departemen praproduksi dan pasca produksi. Banyak banget kan? Memang sebanyak itu guys. Kalau misalkan kalian bikin film yang incing ini Discord ganggu bet. Jadi emang sebanyak itu para orang-orang yang terlibat dalam pembuatan sebuah film gitu loh ya. Nah, yang nantinya para kepala departemen ini yang dipilih gitu akan mencabut para krunya sendiri, lalu nantinya nama-nama kru di departemennya disetorkan ke asisten produser agar tercatat. Nah, kenapa seperti itu agar tercatat tuh maksudnya gimana ya? Karena setahu gue, jadi kalau misalkan nanti nama kalian nggak dicatat, kalian nggak dapet salary gitu, kalian nggak dapat duit gitu loh ya, kayak gitu. Nah, jadi dalam proses produksi sebagian besar departemennya mempunyai tugasnya masing-masing nih untuk dilakuin gitu. Nah, kayak seperti departemen praproduksi gitu, mereka sudah jelas tugasnya ialah membuat schedule perencanaan, mengatur budgeting, terus ada juga mencatat data dan arsip, lalu mempersiapkan segala perizinan lokasi syuting, dan masih banyak lagi tugasnya. Nah, sepertinya departemen praproduksi adalah departemen yang paling sibuk ketika proses praproduksi. Masa sih? Ya iyalah, kan ini lagi fase praproduksi. Lanjut, lalu ada departemen penyutradaraan yang ketika proses praproduksi tugas mereka ialah mencari pemain gitu. Nah, dalam mencari pemain biasanya tuh ada 2 jalur, yakni jalur rekomendasi dan juga jalur casting. Jalur rekomendasi biasanya datang dari penulis atau dari sutradaranya sendiri, yang dimana ketika mereka membaca skripnya nih, mereka tuh terbayang satu orang yang pantas memerankan peran tersebut. Misalkan kayak Joko Anwar gitu. Kayak kemarin Perempuan Tanah Jahanam, pasti dia sudah terbayang kayak ini siapa nih yang meranin sosok, aduh siapa ya namanya? Atau enggak sosok Gundala gitu kan. Pasti kayak ini kayaknya cocok nih Abimanyu gitu kan. Nah, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, sedangkan jalur casting ialah mencari pemain dengan cara mengcasting mereka dengan secara organik oleh casting director. Nah, buat yang belum tahu nih ya, kalau misalkan jadi kan ini udah kepilih nih kayak kepala departemennya. Nah, di kayak departemen penyutradaraan aja tuh
Itu banyak lagi tuh ke bawahnya sebenarnya gitu. Cuman nggak akan gue jelasin karena takutnya terlalu lama gitu. Gue akan jelasin satu aja nih ya. Kayak departemen penyutradaraan, isinya ada sutradara. Terus ada asisten sutradara 1, asisten sutradara 2, asisten sutradara 1, 2 tuh itu beda job desk tuh. Lalu ada casting director, lalu ada floor director, tuh banyak lagi gitu. Nah, di dalam fase praproduksi juga gitu ya, seorang sutradara akan membuat sebuah script breakdown dan juga storyboard. Apa itu script breakdown? Script breakdown adalah uraian skenario menjadi bagian-bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk pengambilan gambar. Gue kasih tunjuk salah satu contoh script breakdown yang gue pernah bikin. Jadi di situ terlihat ada scene berapa, ada wardrobe-nya kayak gimana, ada visual efeknya kayak gimana, pengambilan gambarnya gimana, yang main di dalam scene itu siapa aja gitu. Jadi nanti si script breakdown ini tuh biasanya akan dipegang oleh semua kru ketika produksi untuk menjadi sebuah pegangan, karena di situ terdapat beberapa hal yang penting yang harus dipersiapkan di setiap scene-nya oleh semua kru. Kayak misalkan di sini tuh butuh artistik ini, di scene ini tuh butuh special effect ini untuk editornya, kayak gitu-gitu. Jadi emang untuk pegangan gitu loh ya. Lalu ada juga yang namanya storyboard. Lalu apa itu storyboard? Storyboard itu adalah papan cerita yang dimana menjadi salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Jadi biar kebayang gitu ya nanti ketika teks scene-nya kayak gimana ya harus dibuat tuh si storyboard-nya gitu ya. Papan cerita menggabungkan alat bantu narasi dan visualisasi pada selembar kertas sehingga naskah dan visual terkoordinasi tuh. Terkoordinasi gitu loh ya. Departemen kamera dan lighting ketika proses praproduksi, tugas mereka ialah masing-masing dari mereka membuat sebuah rancangan desain ketika produksi. Seperti seorang DOP, yakni Director of Photography, membuat yang namanya DOS, Direct of Shoot. Kegunaan DOS sendiri ialah sebagai panduan kameramen untuk menata angle kamera di setiap scene. Jadi ketika semua kepala departemen udah terbentuk, lalu setiap kepala departemen juga menunjuk beberapa yang job desk-nya, mereka akan mendapatkan sebuah tugas gitu loh ya, untuk mengerjakan sebuah hal yang emang dimana itu di praproduksi itu wajib dilakukan ya, kayak tadi gitu, kayak DOP, terus ada juga boomer, ada juga DOP tuh hanya orang yang bikin desain angle-nya gitu. Terus ada campers 1, campers 2 itu beda-beda. Pokoknya mungkin nanti tatanan job desk-nya akan gua bikin di video yang berbeda gitu loh ya. Nah, itu kan pertama membuat timnya. Nah, itu kan yang pertama membuat tim produksi. Ketika membuat tim produksinya udah kelar, udah ini gitu kan dengan pembagian job desk-nya masing-masing. Lalu langkah kedua itu tuh di praproduksi ada yang namanya PPM dan reading. PPM itu adalah pre-production meeting gitu loh ya. Pada proses PPM ini, biasanya sutradara mempresentasikan visinya dan gambaran kerja ke depannya kepada seluruh kru yang bertugas, serta seluruh departemen mempresentasikan semua gambaran sesuai job desk-nya. Yang seperti tadi gue udah bilang gitu, kayak misalkan si DOP ngepresentasiin DOS-nya gitu, sutradara ngepresentasiin script breakdown sama storyboard-nya ke para kru, biar semuanya ngerti. Nah, setelah proses casting dan para cast-nya lengkap, dan semua departemen sedang mempersiapkan segala kebutuhan, biasanya akan ada meeting pertama, yang namanya ini PPM, sebagai proses pengenalan kru juga dengan para cast-nya. Tujuannya karena film ya adalah pekerjaan kelompok gitu. Jadi antara kru dan para pemain haruslah mempunyai bonding atau ikatan yang nyaman dan saling mengenal gitu. Nah, biasanya di meeting ini juga sekalian dengan agendanya reading gitu. Nah, apa sih itu reading? Reading itu adalah proses pendalaman karakter dari para pemain ke dalam cerita. Jadi nanti semua pemain ngumpul, mereka dikasih skrip satu-satu, mereka harus membacakan dialog yang ada di skripnya yang mereka perankan gitu. Seperti gue akan kasih contoh gitu ya, gimana proses reading gitu ya.
mungkin seperti itu gambaran proses reading ya untuk kalian yang belum tahu gitu loh ya. Nah, yang ketiga yakni adalah hunting lokasi. Hunting lokasi ialah pencarian lokasi untuk kebutuhan scene atau adegan gitu. Lokasi tersebut mengikuti sesuai dengan gambaran di skrip. Bisa mencari tempat yang memang sudah ada atau bisa juga membuat set sendiri di studio gitu. Kayak kalau kalian tahu film Marvel itu semuanya set studio bikinan dan semua menggunakan visual effect green screen gitu ya. Dalam proses ini biasanya memakan waktu lama karena memang lokasi yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan skrip dan juga bayangan si sutradara gitu. Nah, lalu ada Reiki. Abis hunting lokasi, semua lokasi ini udah dapet, dan lalu diurusin tuh perizinannya lokasinya sama si produser. Lalu ada Reiki. Apa sih Reiki gitu lah? Reiki itu tahapan yang dimana semua all kru tuh mengunjungi lokasi. Nah, lalu di tiap departemennya akan mulai bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dari penentuan blocking, kalau misalkan sutradara gitu ya. Lalu ada penataan angle untuk si seorang DOP, lalu ada serta mempertimbangkan gangguan yang bisa terjadi ketika proses syuting gitu. Jadi semuanya benar-benar kayak apa ya namanya itu? Bisa dibilang gladi resik tapi hanya para krunya doang nih gitu, Reki gitu. Nah, yang kelima ini tuh adalah fitting dan photoshoot. Nah, mungkin ini bisa jadi tahapan yang tentatif gitu ya, yang bisa dilakuin atau bisa juga enggak gitu ya. Kayak fitting untuk kebutuhan wardrobe jika memang ada kostum yang harus dibuat, dan juga photoshoot biasanya untuk kebutuhan poster dan BTS. Nah, atau enggak kayak pembuatan official soundtrack, kalau misalkan si filmnya ada official soundtrack, nah di sini nih, di tahapan ini nih biasanya dilakuin gitu. Nah, biasanya juga kalau misalkan photoshoot tuh harus sih gitu, harus dilakuin untuk posternya. Nah, biasanya juga orang artistik yang bikin masuk ke kreatif desainernya untuk si poster, gambaran posternya kayak gimana gitu loh ya. Nah, lalu ada tahap terakhir yang namanya rehearsal gitu. Rehearsal tuh adalah tahapan yang dimana seperti gladi bersih. Kegiatannya seperti sedang syuting, aktornya berakting di depan kamera dengan blocking yang sudah ditentukan. Jadi bedanya kalau misalkan yang gladi bersih ini dengan Reiki itu, kalau Reiki kan cuma krunya doang, kalau misalkan rehearsal ini tuh dengan semua pemainnya gitu, kayak seolah-olah syuting, tapi ya latihan aja gitu. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari praproduksi ini tuh beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Setiap director, setiap produser semua punya langkah praproduksi yang berbeda-beda. Nah, mungkin yang gue sampaikan ini adalah tahapan praproduksi yang gue lakuin ketika gue bikin film waktu itu gitu. Jadi emang si praproduksi ini tuh bisa memakan waktu cukup lama. Bisa sampai waktu itu aja gue tuh sampai 3 bulan untuk mempersiapkan praproduksinya ini gitu, karena emang benar-benar harus mateng gitu. Kalau misalkan di praproduksinya nggak mateng, gimana nanti produksinya pasti bakal berantakan. Tujuannya praproduksi ya biar kitanya ada tujuan ketika produksi kayak gimana, jadinya nggak bingung gitu. Jadi emang si fase praproduksi ini tuh adalah fase yang tidak boleh dilewatkan, dan fase yang emang harus dipersiapkan dan dipikirin dengan matang-matang. Ya, emang panjang banget, tapi itulah serunya proses pembuatan film. Mungkin sekian hal yang bisa gue sampaikan di video kali ini, di mana tentang fase praproduksi. Kalau misalkan ada yang kalian nggak ngerti atau gimana, kalian bisa tanyain ke gue lewat kolom komentar. Atau misalkan kalian punya tahapan-tahapan fase praproduksi yang berbeda, bisa juga kalian komen dan sharing ke gua gitu. Dan jangan lupa juga like konten ini, jangan lupa juga untuk subscribe karena biar apa ya? Gua mood-moodan banget sih dalam bikin video gitu. Jadi ya kalau misalkan gue bisa, gue pasti bakal bikin, dan gue masih ada PR 3 fase lagi untuk gue jelasin ke kalian gitu loh ya. So mungkin segitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat ke kalian dan kalian jelas gitu. Jadi nggak ada komentar yang nggak jelas bang. Ini udah jelas banget. Kipak. Kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian tinggal balik lagi nonton ulang gitu ya. Kalau misalkan ada penjelasan yang gue lewatin. Walaupun ada beberapa penjelasan yang gue memang tidak detail dan tidak lengkap karena takutnya durasinya kelamaan ya guys ya. Mungkin nanti gue akan bikin video-video yang kurang detailnya dengan secara terpisah gitu ya. Ya udahlah, jadi bacot lagi gitu.
So, mungkin sekian. Gua Rai pamit. Bye-bye. See you next time. Bye.